dah. Atau punya siapa ini? Ini punya anak ya? Iya, saya kira itu. Yang mana? Enggak ada. Masya Allah, jazakallah. Sponsor. Assalamualaikum. Nunggu berapa menit? Tim penyapuran juga datang. Udah datang. Habis dari ini tadi, Ba'da Duhur tadi habis kajian di tempatnya di Poso. Ustadz Umar Baradraf. Terus nanti mau nyambung ke Ustadz Zainal di Mana itu? Di Wuhan, di Rungkut. Nanti. Mungkin tadi nggak pada kesini, nggak nutut. Nggak nutut. Tim penyapuran aja. Iya. Iya, Pak Didik sama Pak Budi Reza. Tim penyampur anjo. DPR. Bisa yang calon ya, Ustaz Zainal bikin ya. Di Pondok Mutiara. Asar. Setengah 4 kali mulai. Insyaallah. Di salat asar di sana. Coba dapat. Karena tak muncul dulu. Lepas jam 3. Nah. Ini juga kalau nutut Al-Atam channel ke Al-Qalil. Ustaz Basuki Rahmat. Masih gerak. Rutin gitu tak setiap Sabtu. Kitabnya Tauhid. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum. Semua. Assalamualaikum. Trans TV menuju CTI. Iya. CTI. Itu udah selesai ngikut sambu, sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini sekarang kumpul di sini semua. Dan sudah selesai ya, sudah selesai sambunya sudah selesai. Assalamualaikum. Ternyata ada singkatannya loh, Isambu itu. Jadi setelah rutinitas sidang yang begitu panjang, ada. Ingin tahu singkatannya? Jadi semua kolaborasi itu merujuk pada sama-sama bohong. Sambu. Jangan saya. Bukan saya. Hati-hati. Itu kebohongan di depan manusia terkuat. Bayangkan besok di hadapannya Rob semesta alam. Itu bodoh CCTV. Saya dengan CCTV-nya Allah 24 jam. Oh, sudah live Ustaz. Sudah live, Dari tadi Ustaz. Udah, Pak. Tidak. Kantor Pak. Dimulai aja kan? Udah. Zamannya sudah. Zamannya udah kumpul. Ini udah nyala. Iya, yang di kotak kecilnya. Udah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sabda beliau, ni'matani makhbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang menyebabkan manusia itu rugi. Dua nikmat kebanyakan manusia itu rugi. Bayangkan, diberi nikmat tetapi rugi. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak memanfaatkan dua nikmat itu dengan baik. Kata Nabi, dua nikmat tersebut adalah yang pertama as-sihah, yang kedua wal faragh. Nikmat yang pertama nikmat sehat, nikmat yang kedua nikmat kesempatan. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang diberi oleh Allah fisik yang sehat, jasmani yang sehat, tetapi dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Sudah tidak ada waktu lagi untuk ke masjid. Sudah tidak ada waktu lagi untuk sholat berjamaah. Sehatnya digunakan untuk perkara duniawi. Bahkan ia kejar semua perkara duniawi. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Banting tulang peras keringat. Sudah tidak peduli lagi bacaan Al-Quran. Sudah tidak ada waktu lagi sholat duha. Sekalipun hanya 2 rakaat. Waktunya habis untuk duniawi. Diberi sehat, tetapi tidak diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang diberi oleh Allah waktu yang lapang, kesempatan yang banyak, tetapi mereka tidak diberi sehat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia harus terbaring di atas pembaringannya
lantaran sakit yang ia derita. Bahkan semua alat medis masuk ke tubuhnya. Dikatakan orang hidup seperti orang mati, tidak bisa diajak bicara. Dikatakan orang mati tetapi masih hidup karena alat rekam jantungnya masih menyala. Maka orang yang seperti ini tidak bisa beribadah secara sempurna, tidak bisa ke masjid, tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tidak bisa berzikir, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang hari ini dua nikmat itu Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita semestinya berada di Ahad pekan yang pertama ba'da asar. Tapi karena satu dan lain hal, sehingga di bulan ini ditunda dan kita ditakdirkan oleh Allah bertemu pada Sabtu pekan ketiga. Materinya tetap membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, yaitu kitab yang berjudul Mawsu'atul Adab Al-Islamiyatil Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada pada bab yang pertama, huruf alif. Karena memang di dalam buku ini bab-bab yang disajikan mengikuti huruf hijaiyah, mulai alif, ba, ta, sa, dan yang lain. Kita masih berada di huruf alif, yaitu pasalnya pasal kedua, yaitu tentang adab al-ukhwah fillah, adab persaudaraan karena Allah. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita, dari 34 hal yang jadi hak saudara kita, yang harus kita penuhi, sikap seorang muslim, adab seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim, yang sudah kita bahas itu baru sampai 19 poin. Betul ya? 19 poin ya, kalau tidak salah menurut catatan saya. Jadi hanya sekadar mengingatkan aja apa-apa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah niat yang lurus. Bersaudara itu sesama muslim, tidak ada tendensi apapun kecuali niat yang lurus. Yang kedua, harus selektif mencari teman, tidak sembarangan. Yang ketiga, pahami udhurnya, jangan mudah suudzon dengan saudara kita. Berikan udhur, jangan mudah berprasangka buruk atas udhurnya. Yang keempat, membalas kebaikannya, kita balas kebaikannya. Yang kelima, menyelamatkannya dari orang yang ingin berbuat zalim kepadanya, kita selamatkan. Yang keenam, mencegah dia dari menzalimi orang lain. Jadi bukan hanya kita menolong saudara-saudara kita yang terzalimi, tapi kita juga harus mencegah saudara kita tersebut dari perbuatan zalim yang akan dia lakukan kepada orang lain. Harus kita cegah, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang ketujuh, memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahannya. Yang kedelapan, menutupi aib-aibnya, ditutup, tidak boleh dibongkar, tidak boleh disebarluaskan. Yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam menolongnya. Tidak bisa dibantu secara materi, maka dibantu secara tenaga.
tidak bisa kita bantu dengan tenaga, maka kita bantu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita semampu mungkin. Yang ke-10, menyelesaikan hajatnya, keperluannya, kita selesaikan, ya. Yang ke-11, memudahkan atau membantu masalahnya, dimudahkan. Sebagaimana Nabi bersabda, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang ke-12 yang sudah kita catat adalah memberikan salam, menyampaikan salam, menyebarluaskan salam. Ya. Yang ke-13 menghadiri undangannya, terutama undangan-undangan yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Banyak undangan walimah itu macamnya, macam undangan walimah itu banyak. Tidak harus semua undangan kita datangi, tetapi yang syar'i, ya, maka boleh kita datangi. Dan ini sudah saya jelaskan. Yang ke-14, tidak putus dari menasehatinya. Ya, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Salah satunya nasihat untuk siapa? Untuk yaitu seluruh kaum muslimin, sekalipun dia tidak meminta untuk diberi nasihat, maka kita wajib menasehatinya. Baik. Lalu kemudian yang ke-15, mendoakannya saat ia bersin. Jadi kalau bersin kita doakan. Yang ke-16, menjenguknya ketika sakit, kita jenguk. Yang ke-17, mengiringi jenazahnya, diiringi, disolati, bahkan kalau bisa diawali dengan dimandikan, lalu kemudian setelah itu dikafani, setelah itu disolati, lalu kemudian diantarkan, yaitu jenazahnya. Baik. Yang ke-18, berloyalitas kepadanya dan tidak boleh memusuhinya. Tak boleh. Ya. Apalagi disebutkan di dalam sebuah hadis, amalan seorang hamba itu, Bapak Ibu sekalian, itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, terangkat sepekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dalam sepekan. Kecuali yang tidak diterima orang yang dalam permusuhan dengan orang lain, maka ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwasanya ada amalan itu yang diterima sehari 2 kali. Ada setiap subuh dan setiap asar, sehari 2 kali. Ada amalan itu yang dilaporkan oleh malaikat naik kepada Allah sepekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Ada juga amalan itu yang dilaporkan naik kepada Allah setahun sekali, yaitu pada saat bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Mari kita dengarkan dalil yang menunjukkan bahwasanya ada amalan itu yang diangkat naik ke atas sehari 2 kali. Kapan itu tadi? Sehari 2 kali, subuh dan asar. Dalilnya adalah, silakan bisa dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Minta tolong diambilkan jilid 1. Nomornya 463, jilid 1 463, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, betul. Nomor 463. Nah, silakan dibaca, kita dengarkan bersama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang membaca juga Abu Hurairah. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti pada kalian. Ya. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Lanjut. Kemudian para malaikat yang bermalam pada kalian naik. Terus Mereka ditanya oleh roh mereka, padahal Allah Maha tahu. padahal dia lebih
mengetahui tentang mereka. Nah, lanjut. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Apa kata malaikat tersebut? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, Lanjut. dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Ini laporannya sehari 2 kali. Ada yang sepekan 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya 1041. Jilid 2. 1041 jilid 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Silakan. amal-amal dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Tuh, amal itu dihadapkan kepada Allah, dilaporkan tiap hari Senin dan Kamis. Lanjut. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa. Aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seorang hamba itu ada yang diterima oleh Allah sepekan 2 kali. Lalu di mana keterangannya bahwasanya apabila ada orang yang bermusuhan, maka amalnya tidak diterima pada hari Senin dan Kamis tersebut. Itu bisa kita lihat nomornya berdekatan, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian Jilid 2. sama jilid 2 juga. Jilid 2, yaitu nomornya adalah mohon maaf 1026. ya. Coba Sahih Muslim. Coba Sahih Muslim aja. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 2195 2195 2195. Silakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Silakan. pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Pintu surga itu dibuka setiap Senin Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Silakan. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang tidak musyrik, Terus. kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, jadi kalau ada 2 orang bermusuhan, maka amalnya tidak diangkat ke atas. Lalu kemudian apa yang Allah katakan? Lalu dikatakan fayuqalu anziru hadaini hatta yastalihah. Anziru hadaini hatta yastalihah. Anziru hadaini hatta yastalihah. Silakan. Maka dikatakan, tunggulah dahulu kedua orang ini berdamai. Terus. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Terus. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Tunggu, jangan ditulis dulu catatan amalnya sampai keduanya berdamai. Itu dikatakan sampai 3 kali. Jadi ini menunjukkan ada amalan itu yang dilaporkan sepekan 2 kali, Senin Kamis. Makanya kita tidak boleh bermusuhan sesama muslim, apalagi dengan karib kerabat, nggak boleh, haram. Lalu kita tambahkan lagi, ada amalan itu yang dilaporkan setahun sekali, yaitu di bulan Sya'ban. Bulan yang 1 ini sesaat lagi akan menjumpai kita. Menurut catatan kita, kalau kita lihat di kalender kita, 1 Sya'ban itu jatuh hari Selasa, tanggal 21 Februari. Jadi hari Senin malam ba'da maghrib itu termasuk 1 Sya'ban. Karena bergantinya bulan dalam kalender Hijriah adalah terbenamnya matahari. Jadi sekarang Sabtu, besok Ahad, besoknya lagi hari Senin ba'da maghrib itu sudah masuk 1 Sya'ban. Nah, jadi hari Selasanya yaitu kita disunahkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kita dengarkan mana dalilnya
kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan pelaporan amal, kecuali orang yang bermusuhan, maka tidak diterima amalannya. Coba silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1049. 1026 maksud saya, 1026 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Silakan. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban. Kapan nisfu Sya'ban? Nisfu itu pertengahan, Sya'ban bulan Sya'ban. Jadi kalau nisfu Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban. Kapan itu? Kalau kita lihat di kalender kita, kalau tidak salah tanggal 7 Maret. 7 Maret itu 15 Sya'ban. Berarti 14 malamnya itu malam nisfu Sya'ban. Itu malam pengampunan. Itu malam pengampunan. Allah menengok seluruh hambanya, Allah ampuni semua hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Silakan. Maka dia mengampuni semua makhluk. Ulang lagi. Maka dia mengampuni semua makhluk Semuanya diampuni oleh Allah kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi orang lain. Tuh, gak boleh bermusuhan. Karena pada saat itu tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Iya. Mana Ustaz dalil yang menunjukkan bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal? Setahun sekali amal itu dilaporkan. Jadi ada yang harian, ada yang pakanan, ada yang tahunan. Mana dalilnya? Dalilnya berdekatan Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1022. Coba dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu 1022. Silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. aku berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Silakan. aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu tiap bulan berpuasa sunnah, entah Senin Kamis, entah Ayyamul Bid. Tetapi kalau sudah masuk Sya'ban ditingkatkan. Makanya kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, aku gak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam satu bulan yang paling banyak kecuali puasa sunnahmu di bulan Sya'ban. Pertanyaannya Usama bin Zaid, kenapa? Kok di bulan Sya'ban engkau memperbanyak puasa sunnah? Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, beda dengan Rajab, beda dengan Jumadis Sani, beda dengan Jumadil Ula, beda dengan Rabiul Akhir, beda dengan Rabiul Awal. Jadi kalau mundur ya, tarik mundur. Beda dengan Safar, beda dengan Muharram, beda dengan Zulhijjah, beda dengan Zulqa'dah, beda dengan Syawal. Kenapa kok di bulan Sya'ban mesti diperbanyak puasa sunnah? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi? Jawabannya 3. Yang pertama kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Silakan. Beliau menjawab, itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Diperjelas sama Nabi, Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Letaknya Rajab dengan Ramadan, Sya'ban di tengah-tengah. Rajab itu bulan nomor 7, Ramadan itu bulan nomor 9 dari kalender Hijriah. Sedangkan Sya'ban bulan nomor 8. Seakan-akan Nabi itu hendak memberitahukan kita, yang dirame-ramekan orang itu Rajab. Kalau sudah masuk bulan Rajab, macam-macam acaranya. Sampai ada istilah Rajaban, poso Rajab, Isra Mi'raj, macam-macam dirame-ramekan. Apalagi Ramadan, ada tarawih, ada witir, ada tadarus, ada sahur, ada buka bersama, banyak acaranya Ramadan. Seperti itu. Tetapi Sya'ban sepi. Makanya Nabi itu menghidup-hidupkan bulan Sya'ban. Ya, katanya para ulama, orang itu kalau suka menghidup-hidupkan amalan yang sering dilupakan oleh banyak orang, ganjarannya besar. Contoh, sholat tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya,
Ada yang manusia dihabiskan waktu malamnya untuk maksiat, ada yang waktu malamnya dihabiskan nonton televisi, nonton bola. Tapi ada di antara panjenengan yang tahajud di saat manusia banyak yang lalai. Makanya tahajud itu ganjarannya besar. Satu-satunya sholat sunnah yang Allah letakkan dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Tidak ada sholat sunnah lain kecuali tahajud. Hanya ada di dalam Quran tahajud itu. Ini menunjukkan ganjaran besar. Termasuk panjenengan nanti bisa dicek orang yang memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah di pasar. Di saat manusia ketika di pasar dilalaikan dengan berdagang, dilalaikan dengan tawar-menawar, berjual beli, dilalaikan dengan sibuk mencari barang. Tapi ada di antara kita ketika ke mall tetap mengingat Allah, zikir. Itu ganjarannya besar. Nanti panjenengan kalau ingin tahu dibuka surat An-Nur. Di situ ganjarannya. Di saat manusia lain dilalaikan berjual beli, berniaga, kita di pasar itu tetap mengingat Allah. Ganjarannya besar. Kalau tidak salah surat An-Nur ayat berapa itu? Kalau tidak salah waktu itu kita baca waktu itu. Saya pernah kok menyampaikan materi ini pada majelis taklim yang lain. Ya, surat An-Nur ayatnya ayat berapa? Ya, 37 38 27 24 Surat 24 ayatnya ayatnya 37 dan 37 betul. Surat An-Nur ayatnya ayat 37 dan 38. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan surat An-Nur ayat 37 dan 38. Allah berfirman, padahal ini sudah pairing tadi. ini sudah apa ini? didekatkan ke mic-nya. Bluetooth-nya sudah masuk ini. Didekatin dulu. Belum. Pairing. Nah, ini pemasangan sudah tadi. Tidak dapat memasangkan. PS 920 SAP. Iya, Betul? Iya. Kak piring. Masuk. Tidak dapat. Masuk. Masuk di ini. Pakai manual. Ya, apa-apa. Masuk ya. Baik, kita pakai yang ini aja. Allah Ta'ala berfirman, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, terus melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. dia tetap mengingat Allah sekalipun mereka berada di tempat yaitu pasar, ya dia tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Terus lanjut. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Baik, balasannya apa? Kalau kita sedang berada di tempat di mana manusia dilalaikan dari mengingat Allah, tapi kita tetap mengingat Allah di pasar tersebut, apa ganjarannya? Lanjut ayat 38. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Apa itu balasannya? Silakan. Dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Loh, itu berupa rezeki. Lanjutkan. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Oh, jelas sekali kan, tanpa batas. Jadi itu alasan pertama Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Alasan kedua, silakan Abu Hurairah, kenapa Nabi kok memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Selain Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Alasan kedua apa itu? Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta. Oh, jelas sekali kan? Bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal.
bulan di mana seluruh amalan naik terangkat ke atas, ya, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Terakhir nomor 3, fa'uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Silakan. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Baik, jadi dalam hal ini kembali ke materi kita, jangan bermusuhan kepada saudara kita sesama muslim. Terus yang ke-19, ini yang terakhir, kembali ke materi kita ya, adab, ensiklopedia adab. Yang ke-19 adalah tidak melakukan prank alias kelakar, ya, termasuk dalam hal ini menjadikan saudara kita itu kaget, ya, atau misalnya dengan membakar petasan. Nah, ini termasuk yaitu prank, atau memberikan berita yang mengagetkan padahal tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini termasuk prank, kelakar, nggak boleh. Maksudnya guyonan, tetapi itu haram hukumnya, ya, haram. Sekarang kita akan masuk nomor 20, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat nomor 20, menjagakan hartanya, menjaga hartanya. Jadi seorang muslim kepada muslim yang lain, hartanya jangan dirusak, tapi dijaga. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomor hadisnya paling belakang, agak ke belakang, 1078. 1078. 1078. Ayo silakan baca. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Ya. dari Nabi SAW, beliau bersabda. Perhatikan baik-baik ya. Saya minta tolong yang dibaca bagian bawahnya, Abu Hurairah, yang poin B, poin B. Nah itu ya, di mana Rasulullah SAW bersabda. Jadi saya ulang, menjaga hartanya seorang muslim. Di mana Nabi SAW bersabda. Ya, silakan, silakan. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, atau menyiapkan orang berhaji, Terus, atau menggantikannya mengurusi keluarganya, terus. atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ulang lagi satu persatu, kita hitung nanti. Silakan. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, Stop. Siapa yang menyiapkan bekal orang yang mau jihad berperang? 1. Nomor 2. atau menyiapkan orang berhaji. Stop. Memberi bekal orang yang berangkat haji. Jadi panjenengan kalau punya tetangga, dia mau menunaikan haji atau umroh, kita kasih bekal. Kita kasih bekal. Sekalipun itu tidak berupa uang, tetapi makanan, gitu ya. Maka kita kasih bekal. Itu nomor 2 ini. Jadi, tapi harus ikhlas, hanya kasih bekal aja. Jangan kasih syarat. Jangan. Ini kamu tak bawa kering tempe, ya. Barangkali di sana masakannya orang Arab tidak cocok. Lidahnya kita beda sama lidah mereka. Lah ini tak bawai. Terus ini ada uang 1 juga sedikit. Barangkali nanti di sana apa ini bisa dipakai. Tapi yang ngono nek mulai aku jangan turun kurma 1 kilo, kismis 1 kilo. Ya. Nah, ini namanya tete. Ya, tak boleh, yang ikhlas saja. Ya, jadi kalau ada tetangga kita yang mau berangkat haji, jenguk, disambangi, lalu kemudian upayakan kita memberikan sesuatu kepada dia. Karena ini, ulang lagi Abu Hurairah, ulang lagi. Siapa yang? Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, Yang berperang. Terus atau menyiapkan orang berhaji, terus yang nomor 3 atau yang lain, ini poinnya. Silakan. atau menggantikannya mengurusi keluarganya. So, jadi dia mengurusi keluarga, yaitu yang ditinggalkan pergi haji tersebut. Misalnya tetangga kita berangkat umrah atau haji meninggalkan anak, ya, maka kita jaga, kita perhatikan seperti anak kita sendiri. Kita lihat bagaimana kondisinya, setiap hari dijenguk, dilihat, seperti itu, ditanyakan kabarnya gimana, seperti itu. Jadi ada 3 nih ya. Yang pertama menyiapkan bekal orang yang jihad, yang kedua memberi bekal orang yang berangkat haji, yang nomor 3 menjaga harta dan keluarganya orang yang pergi haji. Lanjut, silakan. Atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nomor 4, ngasih buka puasa orang yang berpuasa. Jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian, yaitu air mineral ini, jangan diremehkan.
Anda kirimkan ke mesin untuk buka puasa. Bayangkan, Anda kasih satu dus itu mungkin isinya mungkin 40 lebih, yang mungkin yang gelas. Nah, mungkin 40 lebih. Maka Anda dapat pahala 40 orang yang berpuasa. Bayangkan. Apalagi kemudian kita tambah dengan yaitu lauk pauknya, terus ditambah dengan kurmanya untuk takjil dan seterusnya. Maka ini pahalanya besar. Maka kalau 4 orang ini pahalanya apa? Silakan. Maka dia mendapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksudnya adalah orang yang memberi bekal orang yang pergi jihad, dia dapat pahala jihad. Orang yang memberi bekal orang yang berangkat haji, dia dapat pahala haji. Sama. Yang ketiga, orang yang menjaga hartanya dan keluarganya, orang yang berangkat haji, dia dapat pahala haji. Dan orang yang ngasih buka puasa, orang yang berpuasa, dia juga dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala mereka tersebut. Itu berarti Ustaz, kalau gitu amalan-amalan supaya kita dapat pahala haji, meskipun kita tidak haji atau meskipun kita tidak umroh, salah satu amalannya adalah yaitu memberi bekal mereka atau menjaga harta dan keluarga mereka. Iya, betul. Dan Bapak Ibu harus tahu, ada 8 amalan yang kita dapat pahala haji. Ada catat aja atau ada ingat-ingat 8 amalan yang kalau kita lakukan kita dapat pahala haji, pahala umroh atau haji. 8 amalan itu. Apa saja itu? Ini menarik ini. Ya, meskipun kita tidak berangkat haji, ya, kita mendapatkan ganjaran pahala yang sama, tapi bukan berarti menggugurkan ibadah haji, rukun Islam kelima. Bukan berarti begini, kalau kita sudah punya harta, kita punya kemampuan untuk menunaikan haji, lalu kita batalkan dengan alasan bisa aku lebih baik memberi bekal saja orang berangkat haji, toh juga saya dapat pahala haji. Bukan. Jadi yang akan kami sebutkan satu persatu ini bukan sebagai penggugur ibadah haji, tetapi hanya sekedar menunjukkan nilai ganjaran pahala yang sama seperti haji. Apa saja itu? Di antaranya, 1, yang amalannya pahalanya sama seperti haji ya. Nomor 1, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 5 waktunya berjamaah di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib, dibuka jilid 2 nomor 675. Coba dibuka 675-nya. 675. Silakan. 675. Dari Umamah. Ya, silakan. Dari Umamah radhiyallahu an, dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Silakan. barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Berarti wudhunya di mana kalau begitu? Rumah. Di rumah. Dia keluar rumah dalam keadaan suci. Terus kemana dia? Lanjut. Untuk melaksanakan sholat wajib, Loh, sholat fardu di masjid. Lanjut. maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang ikhram. Stop. Pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang masih pakai baju ikhram. Lah orang haji pakai baju ikhram ya mulai tanggal 8, Pak. 8 Zulhijjah itu ke Mina pakai baju ikhram. Itu mikotnya dari hotel masing-masing. Seperti itu. Tanggal 9 ke Arafah masih pakai baju ikhram. Malamnya ke Musdalifah cari kerikil, itu pakai baju ikhram. 10-nya sholat subuh di Musdalifah masih pakai baju ikhram. Terus lempar jumroh ke Aqobah masih pakai baju ikhram. Itu sholat 5 waktu kalau di masjid. Kapan ganjaran pahalanya? Seperti itu. Bayangkan, besar Bapak Ibu. Jangan diremehkan. Lah kalau kita sehari 5 kali, berarti dapat 5 kali seperti orang menunaikan haji. Subuh ke masjid, duhur ke masjid, ya terus dapat pahala seperti haji. Dan tidak mengurangi pahala mereka. Hanya sekadar menunjukkan pahala yang sama. Bukan menggugurkan, yaitu rukun Islam kelima. Bukan. Besar. Itu nomor 1. Nomor 2. Ya, nomor 2, ya amalan-amalan yang setara dengan haji
melakukan sholat sunnah Isra syuruk, melakukan sholat sunnah Isra syuruk, Isra, ya, 15 menit setelah matahari terbit, Isra syuruk. Ya, mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomor 464. Coba dibuka 464, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tadlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamatin." Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya. barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, Tuh, subuh berjamaah di masjid. Lanjut. kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, Tuh, dia tidak pulang ke rumah, duduk berzikir sampai matahari terbit. Lanjutkan. kemudian sholat 2 rakaat, maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umroh. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. sempurna, sempurna, sempurna. Dapat pahala haji dan umrah. Dan Nabi mengatakan sempurna haji umrahnya, sempurna haji umrahnya, sempurna haji umrahnya. Bukan berarti mendapatkan pahala 3 kali haji umrah, bukan. Tetapi tetap sekali, cuman itu penekanan. Sempurna betul haji umrahnya. Sulit loh mencari tingkatan haji umrah sempurna. Sulit. Ya. Baik, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kalau kepingin mendapatkan pahala haji ya atau umrah, yang nomor 3, menghadiri majelis ilmu di masjid. Nuntut ilmunya di masjid, bukan di rumah. Di masjid, ya. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Nah, dalilnya coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Silakan. barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid, Pagi-pagi ke masjid, terus dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya. stop. Dia pergi ke masjid tujuannya kalau tidak mengajarkan ilmu atau belajar. Berarti dalam hadis ini ada 2 orang yang disebut oleh Nabi. Yang pertama gurunya, ustadznya yang nyampaikan, dan muridnya. Dua-duanya mendapatkan pahala apa? Lanjutkan. Maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Sempurna. Yang nomor 4, ingin dapat pahala haji, yaitu orang yang berzikir setelah sholat dengan zikir yang Nabi ajarkan Nabi. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Ya. Nanti silakan dicatat saja sendiri, dicatat, nanti dibaca sendiri. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1592. 1592. Sahih Targhib wa Tarhib 1592. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita zikir setelah sholat yang Nabi ajarkan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga jadi 100. Ya, yang Nabi ajarkan. Nomor 5, umrah. Umrah di bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan Nabi. Umrahnya Ramadan. Ya. Itu pahalanya istimewa. Itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Seperti kita haji di zaman Rasulullah. Bayangkan. Itu menarik pahalanya, besar biayanya. Ya. Iya. Itu. Iya. Tak apa-apa, namanya pengen dapat ganjaran besar, ya.
umrah di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1000 jilidnya jilid 3 ya. Nomornya 1121. 1121. Jadi saya bacakan aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wa ma ya'dilu hajja ma'a?" Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang setara dengan haji bersama? Amal apa itu? Haji bersama. Qal, Nabi menjawab, umratun fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Haji bersama Rasulullah. Itu dalil nomor 5. Amalan nomor 5. Amalan nomor 6, bakti kepada orang tua, birrul walidain. Birrul walidain, bakti sama orang tua. Terutama sama ibu. Ya. Bakti sama orang tua. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. At-Tabrani Mu'jamul Awsat dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Itu Bapak Ibu, maaf. Saya bacakan aja ya, saya bacakan. Jadi kitabnya tidak ada di sini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inni ashtahil jihada wala aqdiru alaihi." Ya. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin pergi jihad bersama Rasul. Dia pengen ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Ternyata dia tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada orang itu, "Hal baqiya min walidaika ahadun?" Nabi bertanya kepada orang itu, "Kau punya orang tua atau tidak? Kau punya orang tua atau tidak?" Qal, dia menjawab, "Ummi, ibuku yang masih hidup. Ayahku sudah wafat." Kata Nabi, Nabi SAW mengatakan, "Qal fa'ablillaha fi birriha." Kalau begitu, kalau kau kepingin ya mendapatkan pahala seperti orang yang haji, ya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama ibumu, ya. Fi birriha, ibumu. Kenapa? Fa'idha fa'alta, kalau kau bakti kepada kedua orang tuamu, dzalika fa'anta hajjun, kau dapat pahala haji, wa mu'tamirun, dapat pahala umrah, wa mujahidun, dan kau dapat pahala jihad. Bakti sama orang tua itu langsung dapat 3 pahala: haji, umrah, dan jihad. Bayangkan. Baik. Nah ini amalan nomor 6. Amalan yang ke-7, tinggal satu lagi. Orang yang punya keinginan kuat, tekad untuk ibadah haji. Keinginannya kuat. Maksudnya keinginan kuat, ya dibuktikan dengan menabung. Itu punya keinginan, itu punya tekad. Sekalipun mungkin dia berangkat masih sekian puluh tahun lagi. Mungkin ya. Konon kabarnya kalau daftar sekarang berapa tahun lagi berangkat? 60, 35 lebih ya? 30 tahun. Sedangkan umurnya sekarang 50 tahun. Kan gitu ya. Baik, maka punya tekad, entah itu nyelengi, entah apa, begitu. Ya. Maka orang yang seperti ini dia tetap dapat pahala haji. Jika sampai pada waktunya qadarullah dia dipanggil oleh Allah dan dia belum menunaikan ibadah haji, dia dapat pahala seperti haji. Asalkan punya tekad yang kuat. Mana dalilnya? Masa kita kalah beberapa kisah beberapa tahun yang lalu di layar kaca kita yang sempat viral waktu itu, seorang pemulung bisa berangkat haji. Seorang abang becak, tukang becak bisa berangkat haji, bisa. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi tekadnya kuat. Ya. Cuman masalahnya banyak orang itu yang mendahulukan hawa nafsunya daripada beribadah kepada Allah. Contoh, maaf ini ya, maaf. Saya tidak punya niat apa-apa, tapi ini betul. Saya berikan contoh, misalnya orang yang merokok.
itu kalau dia mau berhenti dari rokoknya, maka saya jamin, dan uang yang biasa dia berikan untuk rokok itu dia tabung, tiap tahun dia bisa kurban, bahkan dia bisa daftar untuk mendapatkan nomor porsi haji. Bisa. Contoh, dalam sehari biasanya orang kalau merokok itu berapa bungkus? Ayo, yang menjawab. Satu. Yang menjawab. Dua atau satu? Anggap dua. Yang menjawab. Satu sudah. Satu bungkus, satu pak. Anggap harganya berapa? 20.000. 20.000 ya? Apa ya? Iya, jangan-jangan penjualnya. Anggap aja 20.000. Bisa 20.000. Itu kalau dikalikan 1 bulan, maka tentunya sudah 600.000 1 bulan. Itu kalau dikalikan 12 berarti 1 tahun, maka ketemu angka 7.200.000. Dia bisa kurban. Sebenarnya ya, sudah. Itu kalau dia kumpulkan 7.200.000 itu selama 4 tahun, maka ketemu angka hampir 30 juta. Bisa daftar menunaikan haji. Karena nomor porsi haji berapa untuk mendapatkan nomor porsi? 25. Bisa. Itu. Cuma masalahnya hawa nafsunya yang didahulukan. Ya. Bahkan terkadang mereka suka mengeluh. Ya. Ya apa bisa kurban Ustaz, lawang kebutuhan sekarang ini banyak Ustaz. Sekolah itu ya naik semua, terus sembako kebutuhan hidup ya naik. Tapi dia ngomong begitu sambil bawa rokok. Ya, sambil bawa rokok dia ketika ngomong seperti itu. Begitu saya tunjukkan, coba Anda hentikan yang di tangan Anda ini. Setahun aja Anda hentikan, Anda bisa kurban 7.200.000. Berapa harga hewan kurban? Bahkan uangnya pun masih kembali. Bahkan Anda bisa umroh. Bisa 4 tahun, 5 tahun berikutnya Anda bisa umroh. Umroh tidak menunggu waktu lama, langsung bisa kapanpun. Coba ya. Oleh karena itu, ini yang nomor itu punya tekad. Ada dalil, ada. Buka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1865. 1865. Nabi SAW bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masirat wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Ya, kami turut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kami turut perang bersama Nabi, ceritanya itu. Terus Dalam satu peperangan lanjut. di mana beliau pernah bersabda, Silakan. di Madinah ada beberapa orang laki-laki tidak turut berperang. Di Madinah ada yang ketinggalan, tidak ikut perang sama kita. Di Madinah sekarang ada orang yang gak bisa ikut perang dengan kita. Mungkin karena fisiknya lemah, mungkin dia orang tua, mungkin tidak punya bekal untuk perang, seperti kendaraan untuk perang, atau mungkin peralatan-peralatan untuk perang. Dia tidak punya bekal, tapi tekadnya kuat, kepingin perang, cuma tidak sanggup, tidak bisa, karena fisik atau mungkin karena sebab lain, sehingga mereka tertinggal. Lanjut, silakan. Yang biasanya bila kamu pergi berperang dan kamu melintasi lembah, mereka tetap turut bersama-sama kamu. Biasanya mereka ikut berperang, cuma sekarang mereka tidak ikut berperang karena kondisi yang mereka alami. Lanjut, kata Nabi. Tetapi sekarang mereka terhalang karena sakit. Terus sakit, lanjut. Sudah. Itu sebenarnya ada lanjutannya. Mereka juga mendapatkan pahala yang sama seperti kita yang sekarang ini, Cia. Sehingga kata para alim ulama, orang yang punya keinginan kuat untuk haji atau umroh ternyata terhalang. Mungkin wanita tidak punya mahram, dia tidak punya mahram. Ya, Ustaz katanya sekarang tanpa mahram tidak apa-apa. Kalau umurnya di atas 45 tidak apa-apa tanpa mahram. Sekarang ini katanya kalau menopause maka dia tidak apa-apa, tidak punya mahram. Berangkat tidak ada mahram, tidak apa-apa. Sekarang sudah dibuka lebar-lebar. Pertanyaan saya, yang buat aturan itu Allah dan Rasulnya atau manusia? Selesai itu aja.
Yang buat aturan itu adalah manusia, bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kecuali jika menopause, kecuali kalau umurnya 45 ke atas, nggak ada. Wanita safar tetap meskipun tua. Lah umur saya itu Ustaz, ada wanita seperti ini, ngeyel. Dia berkata, umur saya itu sudah 60 tahun Ustaz. Ya, saya ini sudah tua. Terus sopo sing nonton aku itu loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan Ustaz, berangkat sendiri. Siapa yang mau seneng sama saya? Yang seneng sama ibu itu yang umur 70 tahun. Nggak mungkin umur 25 sudah nggak mungkin. Perlu dibawa ke psikiater. Yang seneng sama ibu itu umurnya di atas ibu 70, 80 tahun, lere. Itu. Makanya tidak ada ketentuan kalau menopause, kalau itu manusia yang buat. Ya. Baik, termasuk penetapan Bandara Jeddah dijadikan sebagai tempat nikah. Nah, ada aturannya. Tempat nikah itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan Bandara Jeddah tidak pernah dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat untuk memakai baju ihram atau meniatkan umrah. Jadi kalau misalnya langsung direct ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Makkah umrah, ya berarti nikahnya di atas pesawat di alam lah. Dan ternyata tidak susah kok, tidak ribet kok. Bisa dari Jakarta bisa pakai baju ihram bawahan, atasannya pakai baju bebas. Nanti 40 menit sebelum pesawat landing itu awak co-pilot pasti memberikan yaitu informasi kalau kita akan melewati Yalamlam, silakan bersiap-siap. Maka laki-laki tinggal lepas baju atasnya. Lu kan kelihatan dada, kan dada laki-laki bukan aurat. Bukan, apa-apa. Dilepas pakai wewangian langsung niat. Yang penting dari tanah air atau dari rumah kita sudah mandi besar, selesai, tinggal baca niat, baca talbiyah, terus masuk Makkah, tawaf sa'i, tahlul, selesai. Mudah, ya, tidak ada yang susah. Baik, jadi kembali ke materi kita, yaitu menjaga hartanya. Terus yang nomor 8 tadi, yang nomor 8, amalan supaya mendapatkan pahala haji ya. Nomor 8 adalah memberi bekal orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Kasih bekal. Ya. Apapun itu bekalnya, entah berupa harta, uang, ya, atau berupa makanan, ya, dan seterusnya. Kasih bekal. Atau kalau tidak kasih bekal, ikut menjaga. Nah itu tadi masuk materi kita ini, menjaga hartanya dan keluarganya. Kita jaga keluarganya karena orang tuanya lagi pergi haji lama, reguler 40 hari lebih. Kita jaga, kita perhatikan anak-anaknya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 21, 22 dan 23 dalilnya jadi satu. Nomor 21, memelihara darahnya atau kehormatannya. Jangan pernah ditumpahkan darahnya atau kehormatannya. Haram. Memelihara darahnya. Cuman masalahnya yang bikin kita mengelus dada beberapa akhir-akhir ini, yaitu muncul berita di layar kaca kita, tawuran di mana-mana antar supporter. Ya, bahkan yang dia sakiti itu ya saudaranya. Kadang-kadang nyakiti saudaranya pakai takbir lagi. Allah, lu terus siapa yang kamu sakiti itu? Saudaramu sendiri. Ya. Haram hukumnya, menumpahkan darahnya, kehormatannya diambil. Ya. Terus yang nomor 22, mengembalikan barangnya yang hilang. Dikembalikan. Barangnya yang hilang, kalau kita temukan, kembalikan. Bahkan sebelum dikembalikan, caranya diumumkan dulu. Diumumkan ciri-ciri fisiknya, siapa yang memiliki dan seterusnya. Lalu yang terakhir 23, tidak merendahkan martabatnya. Nggak boleh direndahkan. Ini pembunuhan karakter. Merendahkan martabatnya, direndahkan. Ya. Apalagi direndahkan, yaitu di hadapan orang lain. Ya, seperti itu. Misalnya dengan mengatakan, kamu itu sudah tidak sekolah,
kamu itu sudah tidak berpendidikan, kamu itu tidak boleh, haram, tidak boleh merendahkan martabatnya. Dalilnya di mana? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya Sahih Targhib wa Tarhib 28 jilid 5, 28 jilid 5, 2828. Dari Abu Bakar. Ya, dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Silakan. bersabda dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada, Haji Wada, silakan. sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini. Baik, ini kata Nabi SAW dalam haji perpisahan, Hajatul Wada. Karena Nabi itu, Bapak Ibu perlu diketahui, haji itu seumur hidup sekali, umrah itu 4 kali. Jadi Nabi itu umrah dulu baru haji. Hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Makanya kalau ada orang sekarang dia umrah dulu baru haji, maka nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, boleh. Dia mampunya umrah dulu, nanti kemudian baru haji, nggak apa-apa. Jadi saya ulang, Nabi mengatakan dalam Haji Wada, dalam sabdanya, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini. Memangnya hari apa ini Ustaz? Hari Jumat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi itu ketika wukuf itu persis hari Jumat. Hari Jumat itu, Haji Wada itu hari Jumat. Terus kahormati yaumikum hada. Ya, terus kemudian fi syahrikum hada. Jadi haramnya seperti haramnya hari ini, haramnya seperti haram pada bulan kalian ini. Bulan apa berarti itu? Zulhijjah. Makanya Zulhijjah termasuk bulan haram, bulan suci. Terus kata Nabi, fi baladikum hada, seperti haramnya negeri kalian ini. Apa itu negeri apa? Mekah. Karena seluruh ritual haji itu wilayah Mekah. Tawaf wilayah Mekah, sa'i yang di dalam Masjidil Haram Mekah lagi. Terus setelah itu lempar jumrah wilayah Mekah, Mina wilayah Mekah, terus Musdalifah cari kerikil wilayah Mekah. Seperti itu, semuanya Mekah semua itu. Makanya orang kalau haji tidak pakai mampir Madinah, hajinya sah. Orang umroh cuma Mekah terus pulang ke Indonesia, ke tanah air, sah, gak pakai mampir Madinah. Karena di Madinah tidak ada ritual wajib kecuali memperbanyak ibadah sunnah seperti ziarah Raudhah, ke makam Rasul, hanya itu aja. Sedangkan semua ritual haji umroh wilayah Mekah. Makanya kata Nabi, menumpahkan darah seorang muslim haram, sebagaimana haramnya negeri kalian ini, kesuciannya negeri kalian ini. Terus kata Nabi, ala hal ballaghtu, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan? Nah itu, apakah sudah aku sampaikan semua kepada kalian? Nah itu ya. Jadi ini termasuk potongan hadis Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau mau dipanjangkan hadisnya, ketika Nabi bertanya, apakah aku sudah menyampaikan semuanya kepada kalian? Maka seluruh waktu itu para sahabat berkata, bala ya Rasul, tentu engkau telah menyampaikan semua hal kepada kami. Lalu kemudian Nabi berkata sambil menghadap ke langit, ya Allah, saksikanlah semuanya sudah aku sampaikan. Berarti ini pertanda sesaat lagi Nabi akan wafat. Itu pertanda itu. Ya. Semua sudah disampaikan. Malamnya seperti siangnya, terang benderang, tidak ada satupun yang tertinggal. Makanya kalau ada zaman sekarang yang mereka menambah-nambah ibadah di luar apa yang Nabi syariatkan, maka inilah yang namanya bid'ah. Dan ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Berarti seakan-akan orang yang melakukannya merasa apa yang Nabi ajarkan belum lengkap, perlu ditambah. Padahal Nabi sudah bilang, apakah aku sudah sampaikan semua kepada kalian? Sudah. Seperti itu. Malamnya seperti siangnya, terang benderang, tidak ada celah, semua sudah disampaikan.
baik urusan dunia maupun urusan ukhrawi, semuanya sudah, ya. Sampai perkara-perkara yang memasukkan seseorang ke surga dan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke neraka, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi tidak butuh penambahan, ya. Baik, jadi kita lanjutkan. Bapak Ibu, saya tambahkan dalil. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 4. Nah ini horor ini. Jilid 4. Jilid 4. Nomornya 2441. Oh ini horor ini. Merinding saya kalau bacain. Dari Abdullah 2441. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallahi a'dhamu hurmatan minki maluhu wa damuhu wa an nadhunna bihi illa khairan. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia menuturkan, Silakan. saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Nabi ketika tawaf di Ka'bah, apa yang Nabi lakukan? Lanjut. Dan mengucapkan, Silakan. Apa kata Nabi ketika tawaf? Silakan. betapa bagusnya kamu, betapa Stop. Betapa bagusnya engkau Ka'bah. 1. Lanjut. betapa harumnya aromamu, Betapa harumnya aromamu wahai Ka'bah. Jadi Ka'bah ini diajak ngomong sama Nabi. Jadi ketika tawaf, betapa bagusnya engkau hai Ka'bah, betapa harumnya engkau hai Ka'bah. Ka'bah ini harum apa ini? Harum. Ya. Terus lanjut, silakan. betapa agungnya kamu, Betapa mulia agungnya engkau hai Ka'bah. Lanjut. dan betapa agungnya kehormatan kesucianmu. Betapa agungnya kehormatan kesucianmu hai Ka'bah. Akan tetapi, lanjut. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, Nabi bersumpah ini, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman Allah. Lanjut. sungguh kehormatan seorang mukmin, Kehormatannya, terus. hartanya, Terus. dan darahnya Dan darahnya seorang mukmin. Lanjut. di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu. Ya, lebih agung di sisi Allah daripada engkau hai Ka'bah. Harta Anda ini, darah Anda itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Gak boleh ditumpahkan, gak boleh disakiti saudara kita, gak boleh. Makanya kalau kita berdakwah lalu kemudian diganggu oleh saudara kita, ya, diusir, ya, bahkan mereka mau berhadapan dengan fisik dengan kita, ngawas saja. Mereka baca syahadat saudara, mereka saudara kita, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Dulu kita juga posisi kita seperti mereka, sama. Doakan mereka dapat hidayah seperti itu. Karena baca syahadat, karena darahnya mereka itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Urusannya nanti di akhirat saja selesai. Karena mereka sholat sama seperti kita sholat, nggak usah ribut. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya kehormatan seorang muslim, bahkan lebih berharga daripada Ka'bah. Bayangkan, ya. Baik, sekarang kita akan jam berapa ini? Jam 5. Sekarang Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Saya tutup sampai nomor 24. 24, kita tutup 24. Apa yang ke-24? Menghentikan orang yang menghibahnya. Ghibah. Menghentikan orang yang menghibahnya. Ghibah. Jadi kalau ada saudara kita rasa-rasa menghibah, ya, kita tahu, kita hentikan. Wis. Gak usah. Jangan berbicarakan kejelekan saudara kita. Gak usah. Kita harus hentikan. Jangan kemudian kita ikut bro. Oh, tiba no. Nah, ini bisa. Jangan. Ya. Apalagi yang digibah itu ustadznya. Oh, paling enak menghibah ustadz. Renyah. Sampai misalnya apa kabar? Abu Aslam itu tiba no. Dapat kita, gitu ya. Terus kemudian
ya pokoknya ya. Boleh ya, mestinya kita sudah jangan bermajelis pada majelis ghibah, membicarakan aib orang. Ustadz, yang kita bicarakan itu realita kok Ustadz, benar-benar terjadi kok Ustadz, itu jelas kok Ustadz, itu betul-betul terjadi. Berarti Anda telah menfitnah, berarti Anda telah menghibah. Kalau itu tidak benar, Anda melakukan fitnah. Kalau benar, Anda menghibah. Loh, benar kena, tidak benar juga kena. Makanya dia, apalagi yang dihibah orang yang sudah wafat, nggak boleh. Kecuali Bapak Ibu, nanti akan saya sebutkan ada riba itu yang halal, ada riba yang boleh halal, ada. Sekarang supaya enak materi tentang tidak boleh menghibah saudara kita, saya bagi menjadi beberapa saja. Satu, saya akan sampaikan definisi riba. Apa itu? Riba ialah nomor satu itu. Nomor dua, hukum riba. Hukumnya riba. Apa hukumnya? Nanti kita lihat. Nomor tiga, kecepatan ya. Nomor satu, definisi riba. Nomor dua, hukum riba. Nomor tiga, bahaya riba. Kalau nanti waktunya gak cukup, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Itu nomor tiga, bahaya riba. Yang penting panjenengan tulis dulu. Yang nomor empat, sebab-sebab yang mendorong seseorang itu melakukan riba. Apa sebabnya orang itu kok suka riba? Sebabnya apa? Sebabnya macam-macam nanti. Ada yang faktor iri, ada faktor iri. Ada yang faktornya itu sebabnya itu cuma bersendagurau, guyon, supaya enak renyah gitu. Sehingga ngomongin orang, ngomongin si fulan, ya, seperti itu. Nah, ini ada juga sebabnya itu adalah tanpa dia sengaja, dia ingin mengunggulkan dirinya dengan menjelekkan saudaranya. Antum tahu si fulan itu? Oh iya, tahu saya si fulan. Kenapa? Si fulan itu ya apa ya? Kalau saya lihat itu kalau taklim itu nggak serius itu. Dia ingin menunjukkan kepada orang lain kalau dia itu serius. Dia paling serius. Jadi ada ujungnya di sini. Iya. Sebaiknya antum jangan belajar sama si fulan. Jangan. Ya. Karena si fulan itu kalau ngajar itu kadang-kadang itu begini. Dia ingin menunjukkan bahwasanya ngajarnya betul itu sama saya. Nah itu. Ya. Hati-hati. Tanpa dia sadari dia sudah menghibah orang lain. Dan dia berikan ujub. Ada lagi riba itu yang sebabnya itu sesuatu yang dituduhkan kepada seseorang. Contoh. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Ya. Misalnya saya bilang sama Pak David, Pak David, sampai ini kok gitu, nggak boleh. Ya, saya kok lihat sampai itu kok melakukan itu. Pak David nggak terima, dia bilang, oh nggak boleh lah, nggak bisa kok ya. Dia pergi Pak. Wah nggak boleh lah tuh Ustaz, dia juga melakukan Ustaz. Oh gak saya tahu Ustaz, yang lain itu juga melakukan. Karena itu riba. Dia banyak nanti ya, contoh-contohnya banyak. Itu baru nomor berapa sih? 4. Ya sebab. Nomor 5, orang yang mendengarkan dan orang yang melakukan riba sama dosanya. Dengarkan doi. Orang yang mendengarkan sama orang yang melakukan ghibah sama dosa. Dosanya sama. Gimana kok bisa sama Ustaz? Karena dia ikut nimbrung dan mengiyakan. Meskipun cuma begini. Sampai tak cerita nih, ojo wara-wara tapi ya. Ini cuma sudah 4 mata kita, jangan sampai kemana-mana ya. Ternyata orang itu begini. Terus kita bilang, lu iya tak? Itu sama dosanya. Sama. Lu mosok? Iya. Sama dosanya. Ya, orang yang mendengarkan sama orang yang melakukan ghibah sama dosanya. Makanya begitu kita dengan menyingkir dari majelis itu, jangan dekat situ. Kalau bisa nasihati, maaf, saya potong. Bicara yang lain aja. Masih banyak kok yang kita bahas. Gak usah ngomongin orang. Nah, seperti itu ya. Itu nomor 5. Nomor 6, yaitu riba yang halal, riba yang boleh. Nah,
ini ada riba yang boleh, itu ada. Ya, kita kasih bocoran aja ya, kita kasih bocoran. Yang halal itu yang boleh, contohnya nih, seorang istri meminta fatwa kepada hakim atau kepada orang berilmu terkait rumah tangganya. Ustaz, suami saya ini seperti Hindun istrinya Abu Sofyan. Dia kan bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sofyan itu bakhil, pelit. Lu berarti ngomongin suaminya kan? Ya, apakah boleh aku ngambil uang suamiku tanpa seizin dia? Kata Nabi boleh, asal untuk keperluanmu saja. Boleh. Misalnya istri menyampaikan kepada hakim, suami saya itu begini Pak Hakim, dia begini, dia tidak pernah kasih nafkah, dia melakukan KDRT, terus diumbar aib-aib, boleh. Dalam rangka meminta fatwa, boleh. Termasuk diantaranya dalam ilmu hadis ada istilah jarah wa ta'dil. Apa jarah wa ta'dil? Menilai baik atau cacatnya sebuah hadis. Hadis ini derajatnya maudhu, palsu. Kenapa? Karena ada seorang perawi namanya ini, disebut namanya ini, dan dia adalah suka membuat hadis palsu. Nah, boleh jarah wa ta'dil, menyampaikan kepada umat, boleh. Seperti itu. Atau untuk menyelamatkan saudara kita. Contoh, datang seseorang kepada saya, Ustaz kenal sama si Fulan. Kenal? Saya kenal sama si Fulan. Saya mau tanya sama Ustaz. Iya, kalau si Fulan itu utang sama Ustaz kasih apa enggak? Enggak, saya kasih. Kenapa? Saya harus menyampaikan untuk menyelamatkan saudara kita dari kedoliman orang itu. Karena dia pernah transaksi muamalah dengan saya cacat. Ya saya kasih. Memangnya kenapa? Dan saya tidak boleh mengada-ngada. Harus sesuai yang menimpa pada saya. Jangan tembung jari. Nek kalau saya tidak tak kasih, karena jari ini uang loh ini. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Harus yang menimpa pada kita. Itu. Ustaz punya anak perempuan. Iya, saya punya anak perempuan. Ustaz kenal sama si Fulan. Iya kenal. Kira-kira kalau anak laki-lakinya si Fulan itu minta anaknya Ustaz kasih kenapa? Oh, udah tak kasih. Kenapa? Karena di mata saya sendiri, saya pernah lihat anaknya minum khamr, mabuk. Saya lihat sendiri, mata telanjang. Saya lihat, bukan katanya orang. Memangnya kenapa Pak? Anaknya orang itu minta anak saya, makanya Ustaz tak jadikan bahan pertimbangan. Boleh, nggak apa-apa. Saya menyelamatkan orang lain. Saya tidak termasuk menghibah. Paham ya? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu yang nomor berapa ini? 6 ya? Terakhir 7 penutup yang akan kita bahas terkait riba, yaitu nomor 7 adalah cara taubatnya pelaku riba. Gimana taubatnya kalau sudah terlanjur? Gimana taubatnya kalau sudah terlanjur? Ya, dan ini akan saya jelaskan pada poin yang ke-7 nanti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mengingat waktunya Bapak Ibu, ya. Ini sudah pukul 5 lebih, persiapan kita untuk sholat maghrib dan seterusnya. Saya akan jawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan melalui tulisan. Bismillah. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya Rabb. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan juga kepada beliau yang bertanya ini. Afwan Ustaz, saya mau tanyakan, saya tanyakan, apakah amal saya tidak diangkat dikarenakan saat ini hubungan saya dengan adik saya sedang tidak baik. Saya sakit hati karena perkataannya. Nomor HP-nya saya delete agar saya tidak melihat status adik saya. Bagaimana caranya agar saya tidak selalu mengingatnya? Terima kasih. Jazakumullah khair wa jazakallahu khair. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibuka hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, nomornya adalah
nomor, sebentar ya, Sahih Muslim, apa yang sekalian, nomornya Nabi SAW bersabda, Innali korobata, nomor 2534, 2534, ayo, 2534, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah innali korobata, nah, ya kan? Silakan. Sampai 2521. Dua jilidnya jilid 5. Oh, STWT. STWT. Oh, STWT. Berarti itu tadi apa tadi? Muslim. Saya ngomongnya apa? Muslim. Saya tarik buat. Iya, 25. 2534. 2534. Ya. Iya, baca. Silakan. Pelan-pelan kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata, Ya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kaum kerabat saya punya karib kerabat, keluarga dekat, entah kakak, entah adik, entah famili, keluarga dekat. Terus yang selalu saya jalin hubungan dengan mereka, saya selalu menghubungkan silaturahim, tetapi namun mereka memutus hubungan dengan aku. memutus hubungan. Kalau saya sampai dia tidak mau balas, saya ke rumahnya, dia tutup pintu rumahnya, saya undang dia tidak pernah datang. Terus dia punya acara, saya tidak pernah diundang. Pokoknya putus ke keluarga. Nomor 1 itu. Nomor 2, Dan saya berbuat baik kepada mereka, saya sudah baik sama mereka, unggah-ungguh, sopan santun sudah saya lakukan. Ternyata namun mereka bersikap buruk terhadapku. malah dia suka menggunjing saya, jelek-jelekkan saya di media sosial. Padahal saya ini dulure, ya, saudaranya dijelek-jelekkan. Nomor 3, lanjut. Dan saya bersikap santun kepada mereka, Saya sudah santun, sudah, meskipun saya kakak, sudah saya ngelendek, sudah ngalah jadi kakak. Ternyata dia namun mereka berbuat acuh terhadapku. jahat, acuh tak acuh kepada saya. Terus sikap saya gimana? Apakah perlu saya delete? Apa perlu kemudian saya putus hubungan? Lanjut, silakan. Maka beliau bersabda, Nah ini poinnya ini nasihatnya. Silakan. jika kamu benar seperti yang kamu katakan, maka Stop. seolah-olah Kalau memang benar seperti yang kamu katakan, kau tetap silaturahim sekalipun dia memutus, kau tetap baik meskipun dia itu jahat, kau tetap sopan meskipun dia acuh tak acuh, tapi tetap kau tidak bosan-bosan selalu nyapa dia, ngundang dia, mendatanginya meskipun dia cuek dengan dirimu, maka lanjut seolah-olah kamu merauhkan abu ke muka mereka. Stop. Maksudnya ini adalah kata Rasulullah, dia nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah di hari kiamat. Yang penting Abu Hurairah, lanjutkan. Yang penting, Dan akan selalu ada penolong dari Allah stop. Kau akan ditolong oleh Allah selama dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. kau tetap baik sama mereka, kau pasti ditolong oleh Allah. Iya. Dan ketika kau dijelekkan harga dirimu, maka harga dirimu tidak berkurang, yaitu di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di sisi Allah, harga dirimu tidak akan berkurang. Orang menjelekkan itu sebatas lidahnya saja, Pak. Hanya ujung lidah. Tapi kita tetap mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan mengharap cari ridhonya manusia dengan mendatangkan murkanya Allah. Jangan, tetap aja, tetap berbuat baik. Meskipun dia jahat kepada kita, gak disapa, ya sudah, gak apa-apa. Ya. Bahkan kata Nabi, kalau kita, maaf ini, kita disapa 3 kali, ternyata tidak dijawab, itu kata Rasulullah, seluruh dosa-dosa kita diangkat oleh Allah, diberikan kepada mereka. Ya kan sampai seperti itu. Dan gak usah ditambah, pengen dosaku. Gak usah, ya. Gak usah, yang ikhlas saja, yang ikhlas, ya. Sampai seperti itu. Jadi tetap berbuat baik meskipun dia membenci kita. Karena kita akan ditolong oleh Allah. Terus seperti meraup abu yang sangat panas, itu hukuman nanti untuk di akhirat untuk dia. Hukuman keras dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nasihat saya, tolong ini jangan di-delete, jangan diblokir. Jangan. Gak apa-apa, baca statusnya. Ya Allah, statusnya dino iki
ngelek aku api tenan. Tidak sejabri, wapi. Assalamualaikum. Gitu ya. Assalamualaikum. Kamu sehat tadi? Hari raya mestinya adik yang datang ke kakak, dia nggak pernah datang. Kenapa? Karena diprovokatori sama istrinya. Gak apa-apa. Aku sih takutnya ngomong. Mestinya unggah-ungguh kontak. Waduh, gak apa-apa. Saya yang datang ke rumah. Itu seperti itu. Ternyata kita datang ditutup. Gak apa-apa. Dikirimi Gojek. Berarti mungkin dia repot di dalam. Insya Allah dia seminggu sepekan lagi aku kedateng asal bagi gua. Itu terus. Sanggup kira-kira kita? Insya Allah gak sanggup. Pemain dipindah. Oh, rumahnya dipindah. Ada lagi yang begini, Ustaz, insya Allah Ustaz sudah tak maafkan. Tak lalek Ustaz. Tak maaf. Cuma saya tidak mau lihat mukanya. Ya sama. Sama. Ya, jangan. Ya. Mohon maaf. Anda ribut sama keluarga, dampaknya besar. Saya pernah menyampaikan, saya tidak bosan-bosan. Mending Anda ribut sama tetangga yang bukan karib kerabat, dampaknya tidak besar. Tapi Anda ribut satu lurah, itu seluruh ibadah Anda nggak akan diterima. Meskipun umroh tiap bulan, akan diterima. Hatta umroh, haji tiap tahun, nggak akan diterima. Sodako, bangun masjid, mahat kita bantu, nggak akan diterima. Selama kita masih ada sesuatu permusuhan dengan keluarga, famili, bahaya ini, yaitu bermusuhan dengan yang ada hubungannya dengan darah, nasab, bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, tetap berada dalam yaitu petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.